Balik lagi merenungi berarti kita ingat Allah, ingat matahari, merenung tentang matahari. Luar biasa Allah menciptakan matahari. Akhirnya ingat Allah juga. Merenung tafakur tentang penciptaan langit bumi. Luar biasa Allah menciptakan, ingat Allah juga. Merenung tentang kenikmatan dalam diri ini, maka nggak pantas saya maksiat kepada Allah. Semua sudah Allah penuhi seperti ini. Ya, maka harus banyak bersyukur. Jadi bicara sendiri itu, gitu ya. Apa yang ada dalam diri hati kita itu akan bicara seperti itu secara otomatis. Itu kalau akal kita menjadi pemimpin, sedangkan nafsu kita menjadi apa tadi, tawanan, akan berbicara yang logis ya, sesuai akal sehat kita, akal yang sempurna kita. Coba kita bayangkan, tafakur 1 jam aja lebih baik dari ibadah 1 tahun. Saking pentingnya yang namanya tafakur, memikirkan. Makanya di sini ketika apa, syahwat kita, nafsu kita yang kemudian menjadi pemimpin, akal kita yang menjadi tawanan, maka gak heran ay mamnu'an min nahwi tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi adhamatihi ta'ala. Kalau kayak gitu bisa mencegah kita bertafakur tentang nikmat-nikmat ya Allah, gitu ya, tentang keagungan Allah. Kenapa? Karena akal kita sudah dikuasai oleh nafsu kita. Seperti kayak gak penting lah kita mikirin itu, mending mikirin yang lain. Apalagi kita mikirin apa yang menjadi kebutuhan kita, hanya sebatas dunia saja dia pikirkan. Padahal di luar itu harus lebih banyak yang harus kita pikirkan. Walaupun kita bicara dunia, misalnya kita lagi kerja, terus kemudian kita lagi usaha segala macamnya. Ketika kita dapat rezeki, dapat untung, dapat gaji misalnya, terus kemudian kita berpikir, terima kasih ya Allah, Engkau sudah beri aku sukses dalam bekerja, Engkau sudah beri untung dalam aku berdagang. Gak usah dikembalikan ke Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau kita memang senantiasa berbicara tentang akal yang sempurna, akal yang sehat. Nah, bicara tentang tafakur, ya kata Imam Al-Ghazali gitu ya, tafakur itu tidak hanya sebatas memikirkan pencipta langit bumi saja, tapi ada tafakur yang harus kita perhatikan dari yang lain, seperti tafakur tentang kemaksiatan. Nah, tafakur itu merenung. Kalau Syekh Budair itu mengatakan tafakur itu merupakan cermin yang akan memperlihatkan kebaikan dan keburukan kita. Artinya apa? Dengan tafakur kita akan bisa mengevaluasi diri. Nah, ya, bisa muhasabah diri, bisa introspeksi diri. Gitu. Sehingga kita tahu, oh salah saya itu di sini. Itu buat dari tafakur. Oh saya sudah maksimal nih, tapi kayaknya kurang maksimal dari sisi ininya nih. Gitu. Oh ibadah sudah rajin, tapi kayaknya kurang khusyuk nih. Itu buat dari tafakur gitu. Tapi kalau kita nggak tafakur, ya seperti kayak bener aja semuanya gitu. Kita, oh saya udah rajin gitu. Ini hati kita yang ngomong gitu ya. Oh saya udah rajin, saya udah semangat ibadah, semangat bekerja, oh saya udah laksanakan ini. Tapi kalau nggak dievaluasi, nggak ditafakuri gitu ya, kayak bener aja gitu. Ya maka ya mungkin Bapak Ibu, anak-anak juga pasti memahami gimana sebuah perusahaan misalnya atau lembaga ada yang namanya evaluasi tahunan, ada evaluasi bulanan, ada evaluasi harian, bahkan setiap waktu mungkin ada evaluasi. Untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan. Kalau kita bicara pekerjaan berarti laba rupiah akan didapat. Oh ini ada perkembangan atau ada merosot, ada penurunan nih. Kalau ada penurunan dari sisi mana yang menjadikan ini rugi misalnya, atau ada keuntungan dari sisi mana kok bisa jadi untung, terus ada evaluasi. Itu buat dari tafakur. Kalau dari urusan itu bisa tafakur, kita evaluasi apakah untuk kekuasaan Allah, nikmat-nikmat dari Allah tidak kita tafakuri gitu. Ya, maka tadi kemaksiatan kata Imam Al-Ghazali. Maka setiap diri kita itu harus kita perhatikan setiap harinya, mulai kita sekarang bangun tidur sampai nanti malam tidur lagi, kira-kira ada berapa kesalahan yang kita lakukan, ada berapa dosa yang kita lakukan. Kita lihat ya, mulai dari bangun tidur pagi, terus siang, sore, malam, dosa apa aja yang saya lakukan ya. Itu buat dari seperti kita mengoreksi gitu, meneliti, menghisap. Karena Rasulullah bilang
hasibu qabla an tuhasabu, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Memang kita diperintah mengoreksi, melihat dengan tafakur kita, itu buah dari tafakur. Oh, kesalahan di sini, maka kalau tahu kesalahan di situ, dosanya di situ, maka tentunya akan mudahkan kita untuk tidak ya tentu menyesalinya. Karena kita tahu kesalahannya, berarti fase berikutnya kita harus menyesal, kan gitu. Ya, kalau sudah menyesal ya sebagai tanda-tanda kita mau bertobat. Gitu. Kalau sudah bertobat, ya namanya bertobat berusaha untuk tidak mengulangnya kembali. Itu semua buah dari tafakur. Kalau nggak merenung, ya hari ini dilakuin lagi, besok maksiat lagi, besok maksiat lagi, seperti nggak ada kesalahan, biasa aja gitu. Padahal ya harusnya kita merenung kalau itu memang ya tentu harus kita perbaiki. Itu buah dari tafakur kita. Terus kemudian kata Imam Al-Ghazali juga tafakur tentang ketaatan kepada Allah. Apakah kita sudah melihat diri sendiri ini, apakah betul-betul sudah taat sama Allah? Perintah-perintah Allah seperti sholat 5 waktu, seperti puasa di bulan Ramadan, atau zakat, atau mungkin haji bagi kita yang mampu, dan perintah-perintah yang lain semuanya. Apakah sudah betul-betul kita laksanakan semaksimal mungkin gitu? Kalau ada, sekiranya ada yang kurang ini, nah itu ya, harus diperbaiki. Karena memang Allah perintahkan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan. Nah itu kan, berarti kita diperintahkan untuk melihat, mengoreksi, mengevaluasi apa yang kita lakukan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang ada 2 perintah takwa dalam satu ayat. Jadi luar biasa, muhasabah, perintah introspeksi diri itu diapit dengan 2 kata takwa, 2 perintah takwa. Coba kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dilakukan dibuat untuk hari esok. Wattaqullah, itu satu ayat itu. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah innahu khabirun bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kalian berbuat. Ini mengisyaratkan bahwa dengan kita mengevaluasi diri, buah dari tafakur tadi itu, ya kan? Itu apa? Buah dengan tafakur, kita akan senantiasa menjadikan hamba Allah yang semakin bertakwa. Jadi solusi untuk kita tetap stabil ketakwaan kita harus banyak evaluasi diri. Begitu anak-anak. Iya, ada yang ngantuk? Nah, yang ngantuk bukan itu. Nah, siapa? Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah. Buah dari itu. Jadi kunci untuk tetap stabil ketakwaan kita ini perlu digarisbawahi, khususnya anak-anak ya. Kalau bapak ibu insya Allah sudah, karena pengalamannya sudah luar biasa ya. Tapi kalau anak-anak ini yang perlu diperhatikan untuk tetap stabil ketakwaan kita, harus banyak-banyak evaluasi diri, muhasabah, introspeksi diri. Masa kalah sama perusahaan gitu, masa kalah sama lembaga. Di sini ada pakarnya, ada Pak Agus di KM, ada Pak Novi dan beberapa yang lain, ada pengalaman, ada Pak Roni ya kan. Jadi semuanya tentunya sudah sangat memahami tentang itu gitu. Maka untuk bisa terus berkembang, terus semakin baik, maka harus banyak-banyak introspeksi diri, muhasabah diri, gitu. Ya biar ketakwaan kita terus stabil, terus bisa takwa, terus mulai melakukan ini, mulai ada koreksi, jangan itu gak boleh gitu. Mulai sadar kalau itu salah, karena ada evaluasi, ada muhasabah, introspeksi diri, itu perlu diperhatikan. Nah begitulah Bapak Ibu dan anak-anak semua yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu yang namanya tafakur, karena memang belum lagi ketika kita tafakur dalam diri ini, sifat-sifat dalam diri kan banyak. Ada sifat terpuji, sifat tercela, itu perlu kita pikirkan. Gitu.
Apakah dalam diri ini sudah tertanam namanya sifat terpuji? Seperti apa? Seperti kita bersikap adil, selalu sabar, selalu bersyukur dalam kondisi bagaimanapun. Ya pokoknya itu apakah sudah dalam diri sifat tercela seperti penyakit hati itu, sifat takabur, sifat kemudian ria, apakah itu semua butuh yang namanya koreksi, introspeksi diri lagi gitu. Maka Imam Al-Ghazali kan ada 4 ya kan yang dikoreksi. Pertama tafakur tentang kemaksiatan, terus kedua tentang ketaatan, yang ketiga sifat terpuji, sifat tercela. Itu bagian daripada perenungan selain tafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Apakah sudah kita laksanakan nih tentang masalah tafakur? Makanya dalam Al-Quran itu yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah artinya Allah yang memberi hikmah gitu ya. Barang siapa diberi hikmah maka dia yu'til khairan yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa diberi hikmah maka dia diberi kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pelajaran, mengambil hikmah kecuali orang-orang yang berakal. Jadi buah dari tafakur itu akan muncul ilmu gitu. Oh kurang ini, ilmunya ada nanti gitu. Oh kurang ini ya, evaluasi seperti ini, berarti harus seperti munculnya ada, ilmunya ada. Dan ilmu itu nggak mungkin didapat kecuali dengan tafakur, merenung, berpikir. Ya anak kalau hafal Quran masa nggak berpikir? Ya coba aja. Kalau hafal Quran pikir pasti. Hafal hadis, terus kemudian memahami ilmu, pasti itu berpikir. Kalau nggak berpikir, ya nggak akan dapat ilmu. Maka buah dari tafakur itu ilmu gitu. Dengan ilmu itulah kita bisa beramal sebagai bekal kita beraktivitas dan lain sebagainya. Maka tidak ada yang bisa mengambil ilmu atau hikmah tadi itu kecuali orang-orang yang berakal. Nah dari situlah yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan akal kita yang menjadi pemimpin, terus kemudian syahwat kita atau nafsu kita yang menjadi tawanannya, sehingga kita dalam aktivitas apapun itu senantiasa terarah sesuai akal sehat kita, sesuai akal sempurna kita. Ya tentunya semua itu sudah diatur sama Allah. Akal akan menerima ketika ini baik. Kalau memang baik ya baik, akal akan menerima. Ya kalau ini buruk pasti buruk, akal akan berbicara seperti itu. Kalau itu yang akan menjadi penguasa dalam diri ini, maka nafsu kita pun akan bisa terkondisikan atau terkendalikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah berikutnya akan kita lanjut. Wal maqalatu ats-tsaminata asyara. Maqalah ya ke-18. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah menjadi bekal kita ketika kita nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah. Sekali lagi kalau memang ada kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.